Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, bagaimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada sehat selalu ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari memberi kebermanfaatan dan keberkahan di hari ini atau di hari yang mendatang. Pada video kali ini, Ibu akan memaparkan materi tentang pembentukan pemerintah RI setelah proklamasi. Ini lanjutan dari materi minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kita kan bahasnya soal peristiwa-peristiwa yang mengiringi proklamasi sampai terjadinya proklamasi itu sendiri. Kemudian apakah perjuangan rakyat Indonesia selesai setelah proklamasi itu terjadi gitu ya, tanggal 17 Agustus 1945? Ternyata tidak ya. Jadi setelah proklamasi, perjuangan bangsa Indonesia terus berlanjut untuk mewujudkan negara yang berdaulat, bebas dari penjajahan bangsa asing yang sudah lama membelenggu negara Indonesia sebelumnya. Nah, diharapkan setelah kalian belajar materi ini, kalian bisa memahami apa yang dilakukan pendiri bangsa atau the founding father setelah proklamasi kemerdekaan guna mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat. Sebuah negara dapat dikatakan berdaulat itu, harus memiliki beberapa unsur, yaitu wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Untuk negara Indonesia yang awal merdeka, setidaknya harus memenuhi unsur konstitutif atau unsur wajibnya dulu, yaitu wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat. Kemudian, dengan berjalannya waktu, nanti ada pengakuan dari negara lain. Unsur konstitutif yaitu wilayah. Wilayah suatu negara meliputi darat, laut, dan udara, merupakan satu kesatuan. Dalam wilayah negara, itulah rakyat dapat leluasa menjalankan roda kehidupan sebagai warga negara. Pemerintah pun dapat melaksanakan fungsi kenegaraannya. The Founding Father atau pendiri negara yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, setelah proklamasi segera menyiapkan perangkat negara atau membentuk pemerintahan Republik Indonesia. Melalui apa? Melalui sidang PPKI. Masih ingat ya PPKI? PPKI itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, suatu badan yang dibentuk oleh Jepang. Karena Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, akhirnya ini dimanfaatkan oleh the Founding Father sebagai wadah untuk bermusyawarah dalam membentuk pemerintahan Republik Indonesia. Sidang PPKI ini terjadi 3 kali. Sidang PPKI yang pertama terjadi sehari setelah Indonesia merdeka, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Inti dari sidang PPKI yang pertama itu adalah pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Dasar, pengangkatan Presiden Wakil Presiden, pembentukan Komite Nasional. Pembahasan ini mengenai perubahan sila pertama pada Pancasila yang terjadi sebelum sidang PPKI pertama dimulai. Pemeluk agama lain selain Islam yang disampaikan oleh wakil dari luar Jawa, diantaranya Mr. Latu Harhari, Dr. Samratulangi, Mr. Tajudin Nur, Insinyur Pangeran Nur, dan Mr. I Gusti Ketut Puja. Di buku LKSmu ada ya, merasa keberatan terhadap kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian menemui Muhammad Hatta. Muhammad Hatta menemui dan meminta tokoh muslim Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Tengku Muhammad Hasan untuk membahas kembali Piagam Jakarta. Yang isi Piagam Jakarta itu Pancasila juga. Hasil rapat sepakat untuk merubah Pancasila sila pertama itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang diusulkan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Dengan pertimbangan bahwa dalam perjuangan kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan oleh kaum muslim, tapi juga oleh orang-orang non-muslim. Pengesahan di tanggal 18 saat sidang PPKI, Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dikenal dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta kemudian disempurnakan seperti yang tadi ya, dengan penambahan beberapa bagian yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh yang terdiri atas 37 pasal, 4 pasal
aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan disertai penjelasan. Nah, ini adalah isi Undang-Undang Dasar 1945 awal. Kalau sekarang kan sudah diamandemen 4 kali, Rek. Isi draft pembukaan Undang-Undang Dasar yang tertera di dalam Piagam Jakarta itu akhirnya menjadi teks Pancasila. Jadi teks Pancasila yang kita kenal sampai sekarang, sila 1 sampai sila kelima, itu adalah hasil dari sidang PPKI pertama ya, disahkannya gitu ya. Karena merubah sila yang pertama seperti yang tadi, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, hasil sidang PPKI yang pertama yaitu pengangkatan presiden dan wakil. Otto Iskandar-Dinata mengusulkan agar pemilihan presiden dilakukan secara aklamasi. Aklamasi itu pernyataan setuju secara serentak gitu, Rek. Lewat lisan atau lewat tindakan itu, gerakan gitu ya. Ia mengajukan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Usulan tersebut disetujui oleh para hadirin dengan bertepuk tangan gitu ya. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian pembentukan komite nasional. Pembentukan sebuah komite nasional untuk membantu presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk. Sebelum rapat PPKI ditutup, presiden meminta 9 anggota sebagai panitia kecil untuk menyusun rancangan tentang hal-hal yang mendesak, misalnya tentang pembagian wilayah dan pembentukan tentara nasional. Panitia kecil ini dipimpin oleh Otto Iskandar-Dinata. Lanjut ke sidang PPKI yang kedua, tanggal 19 Agustus 1945. Pembagian wilayah RI menjadi 8 provinsi, penetapan 12 kementerian, pembagian anggota-anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disebut KNIP. Otto Iskandar-Dinata melaporkan hasil kinerja panitia kecil yang membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Kalian bisa lihat di sini ada Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Ini juga ditetapkan gubernur-gubernur yang menduduki setiap provinsi tersebut. Selanjutnya, Ahmad Subarjo melaporkan dibentuknya 13 kementerian. Setelah dilakukan pembahasan, sidang memutuskan adanya 12 kementerian dan 1 negara. Di antaranya kalian bisa lihat di slide ini ya. Pembahasan anggota-anggota Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Pada malam hari tanggal 19 Agustus 1945 di Jalan Gambir Selatan, sekarang Merdeka Selatan, nomor 10, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan beberapa tokoh yang lain berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional Pusat atau KNIP. Tadi sudah disampaikan ya bahwa KNIP itu difungsikan sebagai pengganti MPR dan DPR yang masih belum terbentuk. Dengan adanya KNIP juga dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Selanjutnya, sidang PPKI ketiga tanggal 22 Agustus 1945. Hasilnya, pembentukan Komite Nasional, pembentukan Partai Nasional Indonesia atau yang disebut PNI, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pembentukan Komite Nasional. Sebenarnya Komite Nasional itu sudah direncanakan dari sidang PPK yang pertama dan yang kedua. Di sidang PPK yang ketiga ini adalah pembentukan anggota-anggotanya, Rek. Jadi anggota KNIP berasal dari golongan muda dan golongan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai daerah. Jumlahnya ada 137 orang. Anggota KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Sidang KNIP pertama berhasil memilih ketua dan wakil ketua. Kasman Singodimedjo dipilih sebagai ketua dan wakil ketuanya adalah M. Sutarjo. Wakil ketua 2, Latu Harhari. Wakil ketua 3, Adam Malik.
Karena situasi keamanan tidak menentu, pembentukan KNIP daerah gagal dibentuk. Kemudian pembentukan PNI. Pada mulanya pembentukan PNI, Partai Nasional Indonesia ini bertujuan untuk menjadikan sebagai partai tunggal di Indonesia yang baru merdeka. Presiden Soekarno berharap PNI akan menjadi motor perjuangan rakyat dalam segala urusan dan lapangan. Adapun susunan pengurus PNI diantaranya sebagai berikut. Pimpinan Umum Insinyur Soekarno, pimpinan kedua Dr. Muhammad Hatta, Dewan Pimpinan Mr. Gatot. Pembentukan BKR, Badan Keamanan Rakyat, ini ditujukan untuk memelihara keselamatan masyarakat. Setelah sidang PPKI ketiga pada tanggal 23 Agustus 1945, sehari setelahnya, Presiden Soekarno dalam pidato di radio menyatakan pembentukan 3 badan baru. 3 badan baru ini ya hasil sidang PPKI ketiga, yaitu Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR hanya bertugas sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI daerah. Pada umumnya, golongan muda menyambut kekecewaan pidato presiden tersebut, sebab mereka menghendaki agar segera dibentuk tentara nasional. Tetapi sebagian yang lain, utamanya bekas tentara Peta, Kenil, dan Haiho, menanggapinya dengan segera membentuk BKR di daerahnya sebagai wadah perjuangan. Di Jakarta, bekas tentara Peta membentuk BKR pusat agar BKR-BKR daerah dapat dikoordinasikan. Kasman Singodimedjo, bekas Daidanko Jakarta, terpilih sebagai pimpinan BKR pusat. Setelah Kasman diangkat sebagai ketua KNIP, ketua BKR digantikan oleh Kaprawi, bekas Daidanko Sukabumi. Dengan demikian, susunan pengurus BKR pusat adalah sebagai berikut. Kalian bisa lihat ya, Rek. Dengan terbentuknya KNIP, tugas PPKI berakhir. Selanjutnya, Kabinet Presidensil pertama. Susunan kementerian pertama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 2 September 1945 yang dipimpin sekaligus oleh Presiden Soekarno. Susunan Kabinet pertama Republik Indonesia itu terdapat 18 kementerian dibantu dengan 4 pejabat tinggi negara. Ada Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Agung, dan juru bicara negara. Dengan menggunakan sistem pemerintahan presidensil, menurut Sultan Syahrir dianggap kurang baik. Alasannya adalah adanya kesan politik bahwa kekuasaan presiden terlalu besar sehingga kekhawatiran diktator. Adanya propaganda Belanda bahwa pemerintah RI adalah pemerintah yang bersifat fasis, seperti yang dianut oleh Jepang. Oleh karena Belanda mengajukan kepada dunia internasional agar tidak mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Untuk menunjukkan kepada dunia internasional, khususnya untuk pihak sekutu, bahwa Indonesia yang baru merdeka adalah demokratis, bukan negara fasis seperti Jepang. Alasan ini disampaikan oleh Syahrir kepada anggota KNIP. Dalam kondisi politik yang belum stabil, usulan KNIP tersebut diterima oleh pemerintah. Maka pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah nomor X tanggal 16 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Karena saat itu Presiden Soekarno sedang berada di Jawa Tengah. Maklumat pemerintah ini dibacakan pada Kongres KNIP pada tanggal 16 Agustus 1945. Isi maklumat tersebut yaitu KNIP sebelum membentuk MPR dan DPR diserahkan kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Pekerjaan KNIP sehari-hari berhubung gentingnya keadaan dijalankan oleh Satuan Badan Pekerja atau yang disebut
BPKNIP yang dipilih di antara mereka yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Dikeluarkan juga Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Pada tanggal 30 Oktober 1945, BPKNIP mengusulkan agar diberi kesempatan untuk mendirikan partai-partai politik. Hal itu juga sebagai persiapan bagi pemilu DPR yang direncanakan pada Januari 1946. Pemerintah menyetujui usulan tersebut dengan batasan bahwa partai-partai politik itu hendaknya memperkuat perjuangan Indonesia, mempertahankan kemerdekaan, dan menjamin keamanan masyarakat. Persetujuan pemerintah itu diwujudkan dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang juga ditandatangani oleh Wakil Presiden yang isinya antara lain pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada di dalam masyarakat. Maka pada bulan November dan Desember 1945, para pemimpin rakyat sibuk membentuk partai-partai politik, seolah-olah negara sedang dalam keadaan aman. Padahal di beberapa tempat, terutama di Surabaya, pertempuran antara BKR dengan pasukan sekutu sedang bergelora. Beberapa partai politik yang muncul setelah dikeluarkannya Maklumat 3 November 1945 sebagai berikut. Ada 10 partai yang berdiri sampai pada tanggal 29 Januari 1946. Pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI). BKR, Badan Keamanan Rakyat, dibentuk pada sidang PPKI ketiga. Sebagian pemuda Indonesia menginginkan dibentuk tentara nasional, namun ditolak oleh Soekarno. Alasan penolakan Soekarno tentang pembentukan tentara yang bersifat nasional karena pertimbangan politik. Mengingat pembentukan tentara yang bersifat nasional akan mengundang sikap permusuhan dari Sekutu dan Jepang. Menurut perhitungan, kekuatan nasional belum mampu menghadapi gabungan Sekutu dan Jepang. Akhirnya Soekarno lebih memutuskan membuat Badan Keamanan Rakyat saja. Baru tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah tentang Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Karena pemerintah RI mulai sadar bahwa sulit mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa suatu tentara atau angkatan perang. Urip Sumarharjo diangkat sebagai Kepala Staf TKR, sedangkan Supriyadi, tokoh peta yang menantang Jepang di Blitar, ditunjuk sebagai Menteri Keamanan Rakyat, tetapi Supriyadi tidak pernah hadir. Akhirnya digantikan oleh Muhammad Suryodikusumo. Supriyadi sendiri dijadikan pimpinan tertinggi TKR. Namun tetap ya, Supriyadi tidak pernah hadir menjalankan tugasnya. Akhirnya tugasnya dikerjakan juga oleh Urip Sumoharjo. Anggota-anggota BKR dan Laskar Perjuangan bergabung di dalam Tentara Keamanan Rakyat. Tanggal 5 Oktober ini dijadikan hari jadi TNI sampai sekarang, Rek. Tanggal 26 Januari 1946, TKR berubah nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Kemudian berubah lagi, Rek. Pada tanggal 5 Mei 1947, TRI berubah menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Sebelum saya lanjut materi ini, saya akan menyambung dari minggu lalu untuk memberi pertanyaan kepada kalian. Pertanyaannya adalah, mengapa terjadi peristiwa perubahan ayat 1 pada Pancasila sebelum disahkan tanggal 18 Agustus 1945 saat sidang pertama PPKI dimulai? Tambah soal lagi, mengapa tokoh muslim mau mengganti
ayat 1 pada Pancasila tersebut. Alasannya itu apa? Nah, nanti kalian kerjakan lagi di buku catatan kalian masing-masing, dikumpulkan di GC, nanti kolom pengumpulannya akan saya berikan minggu ini, Rek. Kita lanjut materinya ya. Perubahan sistem pemerintah. Kebanyakan negara-negara yang baru merdeka memilih bentuk pemerintahan demokrasi, seperti Indonesia ya. Dengan salah satu cirinya adalah adanya Dewan Perwakilan Rakyat atau bisa disebut sebagai parlemen yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Bentuk pemerintahan yang diinginkan oleh beberapa tokoh nasional pada waktu itu adalah demokrasi yang seperti di negara Belanda, yaitu demokrasi dengan adanya multipartai dan dengan sistem pemerintah parlementer. Sebab pada masa pergerakan nasional, banyak kaum cendekiawan Indonesia yang menuntut ilmu di negeri Belanda, yang pada akhirnya membuat golongan cendekiawan atau golongan tokoh nasional itu pandangannya seperti ingin yang di Belanda gitu loh, Rek. Kemudian dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Sejak bulan Oktober, beberapa tokoh seperti Supeno, Sukarni, Insinyur Sakiman, dan Mangun Sarkoro bersama anggota KNIP lainnya mempunyai rencana untuk mengubah sistem pemerintahan presidensil menjadi sistem pemerintahan parlementer. Para kabinet bertanggung jawab langsung kepada KNIP dengan kekuasaan legislatif yang sebenarnya. Waktu itu mereka merencanakan untuk mengajukan veto tidak percaya kepada kabinet yang ada. Kemudian mereka akan menunjuk Syahrir menjadi Perdana Menteri. Selanjutnya, BPKNIP secara resmi mengajukan usulan kepada pemerintah yang disiarkan dalam pengumuman Badan Pekerja KNIP nomor 5 tahun 1945 tanggal 11 November 1945 berbunyi supaya lebih tegas adanya kedaulatan rakyat dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal keempat aturan peralihan Undang-Undang Dasar yang dirubah, Badan Pekerja dalam rapatnya telah membicarakan soal pertanggungjawaban pada Menteri kepada Badan Perwakilan Rakyat menurut sistem sementara kepada Komite Nasional Pusat. Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah menyetujui usulan tersebut, sehingga disebut Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, yang berbunyi, pemerintah Republik Indonesia telah mengalami ujian-ujian yang hebat dengan selamat dalam tingkah pertama dari usaha menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara pada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet yang baru ialah tanggung jawab adalah di tangan menteri. Ini adalah daftar kabinet yang berdiri setelah Indonesia merdeka, dari presidensil hingga berubah menjadi parlementer pada tanggal 14 November 1945. Ini bertahan sampai tanggal 20 Agustus 1949. Nah, Rek, segini dulu materi yang bisa Ibu sampaikan. Nanti bila ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di grup WA kelas ya. Ini ada 2 kata mutiara gitu ya yang saya ambil dari 2 tokoh. Yang pertama yaitu Sohogi. Kemerdekaan adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan, tetapi juga merupakan sebuah gedung yang kosong. Menjadi tugas pendukung-pendukungnya untuk mengisi kemerdekaan. Para tokoh nasional atau tokoh pendiri bangsa
atau juga bisa disebut the founding father, telah menunaikan tugasnya dengan membentuk sebuah pemerintahan setelah kemerdekaan. Nah, kalau sekarang kita, apa tugas kita yang harus diselesaikan, yaitu untuk mengisi kemerdekaan itu, kita harus benar-benar menyelesaikan masing-masing tanggung jawab kita. Misalnya nih, kalian sebagai peserta didik ya harus belajar dengan giat agar nantinya jadi penerus bangsa yang bisa menjalankan roda kehidupan ini dengan baik. Jangan sampai kalau kita tidak bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik, nanti seperti narasi yang disampaikan oleh Mbak Najwa Shihab ya, kemerdekaan yang gagal diisi hanya akan menjadi narasi yang penuh basa-basi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.